Profil pelajar Pancasila yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini adalah beriman dan berakhlak mulia, bernalar, kritis, kreatif, dan berkebinekaan global. Sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik, mampu mengenal warisan budaya dan mengetahui sejarahnya untuk kemudian dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, serta peserta didik mampu menelaah kondisi dan aktivitas ekonomi yang terjadi di sekitar tempat tinggal. Apa saja jenis warisan budaya yang ada di daerahku? Indonesia memiliki berbagai keragaman warisan budaya. Ada dua jenis warisan budaya, yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Warisan budaya benda adalah warisan budaya yang bisa kita lihat dan bisa kita raba. Contohnya, bangunan, pakaian, makanan, senjata tradisional, alat musik, dan alat-alat produksi. Warisan budaya tak benda adalah warisan budaya yang tidak bisa kita raba, namun bisa kita lihat di sekitar kita. Contohnya musik, tarian, kebiasaan, keterampilan, bahasa, dan adat istiadat. Sejarah kebudayaan mempelajari bagaimana manusia menciptakan, mengembangkan, dan mewariskan unsur-unsur budaya seperti bahasa, seni, teknologi, sistem kepercayaan, dan tradisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, memiliki sejarah budaya yang kaya dan beragam. Kekayaan budaya Indonesia tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari seni, bahasa, adat istiadat, hingga agama. Sejarah budaya Indonesia telah dibentuk oleh pengaruh berbagai peradaban dan bangsa, yang menjadikannya sebagai salah satu negara dengan warisan budaya terluas di dunia. Sejarah kebudayaan di Indonesia. Zaman prasejarah di Indonesia dimulai sejak zaman prasejarah dengan ditemukannya berbagai peninggalan arkeologis seperti alat-alat batu dan lukisan gua. Salah satu situs penting adalah Gua Leang-Leing di Sulawesi Selatan yang menyimpan lukisan tangan berusia sekitar 40.000 tahun. Periode ini menunjukkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia sudah mengenal seni dan memiliki kehidupan sosial yang kompleks. Hindu-Buddha di Indonesia sekitar abad ke-4 Masehi. Pengaruh Hindu dan Buddha mulai masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan dengan India dan Tiongkok. Kerajaan-kerajaan besar seperti Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, dan Majapahit menjadi pusat peradaban Hindu-Buddha. Bukti kejayaan ini terlihat dari candi-candi megah seperti Borobudur dan Prambanan yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Candi Borobudur yang dibangun oleh dinasti Shailendra pada abad ke-8 merupakan salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Sejarah kebudayaan Indonesia di era Islamisasi. Masuknya Islam ke Indonesia dimulai sekitar abad ke-13 melalui jalur perdagangan yang dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India. Proses Islamisasi berlangsung secara damai dan bertahap dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, dan Mataram Islam. Islam kemudian menyebar luas di Nusantara, mempengaruhi budaya lokal dalam berbagai aspek, termasuk seni, sastra, arsitektur, dan adat istiadat. Contoh pengaruh ini dapat dilihat dalam seni ukir dan batik yang sering menggabungkan motif-motif Islami. Pengaruh kolonial. Era kolonial dimulai ketika bangsa Eropa, terutama Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris mulai berdatangan ke Indonesia pada abad ke-16. Kolonisasi oleh Belanda yang berlangsung selama lebih dari 300 tahun memberikan pengaruh besar dalam berbagai aspek budaya, termasuk bahasa, sistem pendidikan, dan arsitektur. Bahasa Indonesia modern banyak mengambil kosakata dari bahasa Belanda, dan kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung
memiliki bangunan-bangunan dengan arsitektur kolonial yang khas, nasional, dan modernisasi di Indonesia. Awal abad ke-20 ditandai dengan kebangkitan nasionalisme Indonesia. Gerakan-gerakan nasionalis seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam memainkan peran penting dalam memupuk semangat kebangsaan. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945 menjadi tonggak sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Sejak saat itu, budaya Indonesia terus berkembang dan mengalami modernisasi. Seni tradisional seperti wayang, gamelan, dan tari-tarian daerah tetap dilestarikan. Sementara seni kontemporer mulai berkembang dengan cepat. Kontemporer di Indonesia. Di era modern, Indonesia terus menunjukkan kekayaan budayanya melalui berbagai festival, pameran, dan acara budaya. Batik sebagai warisan budaya yang diakui UNESCO menjadi simbol identitas bangsa dan dipakai dalam berbagai acara resmi maupun sehari-hari. Musik dan film Indonesia juga semakin dikenal di kancah internasional dengan banyak seniman muda yang membawa inovasi dalam karyanya. Pelestarian budaya menjadi tantangan tersendiri di tengah arus globalisasi dan modernisasi. Pemerintah Indonesia bersama berbagai komunitas budaya aktif dalam usaha pelestarian melalui pendidikan, dokumentasi, dan promosi budaya. Program-program seperti Pekan Kebudayaan Nasional dan pencatatan warisan budaya tak benda merupakan langkah konkret dalam upaya menjaga kekayaan budaya Indonesia. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah sejarah budaya Indonesia merupakan cerminan dari perjalanan panjang bangsa yang kaya akan pengaruh berbagai peradaban. Dari zaman prasejarah hingga era modern, budaya Indonesia terus berkembang, menciptakan identitas yang unik dan beragam. Kekayaan budaya ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga warisan dunia yang perlu dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Warisan budaya dapat dijaga dengan berbagai cara, seperti mempelajari budaya lokal, mengenalkan budaya, dan melestarikan peninggalan bersejarah. Mempelajari budaya lokal melalui buku, ensiklopedia, surat kabar, atau langsung ke tempatnya. Mengikuti kegiatan budaya, seperti menjadi peserta atau menonton orang-orang melakukan budaya tersebut. Mengenalkan budaya, mengajarkan budaya Indonesia ke orang lain, memperkenalkan budaya melalui media sosial, membentuk komunitas lokal, memperkenalkan budaya ke negara lain, melestarikan peninggalan bersejarah, menjaga bentuk aslinya, rutin mengunjungi, menjaga kebersihan, tidak melakukan vandalisme atau coret-coret, menaati tata tertib yang berlaku. Keanekaragaman budaya Indonesiaku, keanekaragaman rumah adat yang ada di Indonesia. Sumatera Barat memiliki 2 rumah adat, yaitu Rumah Gadang dan Rumah Uma. Keanekaragaman rumah adat juga terdapat di Provinsi Riau, yaitu Rumah Melayu dan Rumah Lontiok. Di Provinsi Sumatera Selatan memiliki 2 rumah adat, yaitu Rumah Limas dan Rumah Ulu. Di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 3 rumah adat dengan nama Bola Soba, Bala Lompoa, dan Tongkonan. Provinsi Kalimantan Barat memiliki rumah adat dengan nama Rumah Panjang. Provinsi Kalimantan Selatan diberi nama Rumah Baanjum. Rumah adat Kalimantan Timur diberi nama Rumah Lamin. Kalimantan Utara menamai rumah adat dengan nama Rumah Baloy. Sedangkan rumah adat yang ada di Provinsi Jawa Barat diberi nama Keraton Kasepuhan dan Jolopong. Di Indonesia, upacara adat merupakan suatu bentuk tradisi yang bersifat turun-temurun yang dilaksanakan secara teratur dan tertib menurut adat kebiasaan masyarakat dalam bentuk suatu rangkaian aktivitas permohonan sebagai ungkapan rasa terima kasih. Selain itu, upacara adat
merupakan perwujudan dari sistem kepercayaan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai universal, bernilai sakral, suci, religius, dilakukan secara turun-temurun, serta menjadi kekayaan kebudayaan nasional. Jenis-jenis upacara adat di Indonesia antara lain upacara kelahiran, perkawinan, kematian, penguburan, pemujaan, pengukuhan kepala suku, dan sebagainya. Upacara adat Sumatera memiliki keragaman adat yang masih dilakukan sampai sekarang. Di antaranya yaitu Palimau yang berasal dari Lampung, makan bajamba dari Sumatera Barat, Tabuik dari Sumatera Barat, dan Margondan yang berasal dari Sumatera Utara. Upacara adat Jawa juga memiliki keragaman adat yang masih dilakukan sampai sekarang. Di antaranya yaitu Serenton yang berasal dari Jawa Barat, Mitoni yang berasal dari Jawa Tengah, dan Dukderan yang berasal dari Semarang. Upacara adat Kalimantan yang memiliki 5 provinsi tentu saja memiliki keanekaragaman adat istiadat, di antaranya yaitu Gawai Dayak, Kalimantan Barat, Tiwah Kalimantan Tengah, Baayun Mulut Kalimantan Selatan, dan Erau Kalimantan Timur. Upacara adat Nusa Tenggara memiliki berbagai macam kebudayaan yang menyelimuti indahnya provinsi ini. Ada beberapa upacara adat yang terdapat di Nusa Tenggara yaitu Ngaben yang berasal dari Bali, Pasola Sumba yang berasal dari Pulau Sumba, dan Nelubulani yang berasal dari Bali. Teater merupakan tontonan yang dipertunjukkan di depan halayak umum. Seni teater adalah jenis kesenian dalam bentuk pertunjukan, drama secara langsung yang dipentaskan di atas panggung. Teater di Indonesia banyak macamnya. Berikut macam-macam teater Indonesia Arja yang berasal dari Bali, reok yang berasal dari Jawa Timur, wayang kulit yang berasal dari Jawa Barat, wayang topeng dari Jawa Timur, dan sendratari Ramayana yang berasal dari Yogyakarta. Tarian Indonesia mencerminkan kekayaan dan keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya Indonesia. Biasanya, tarian berfungsi untuk menyambut tamu, peringatan hari, atau peristiwa tertentu, atau bentuk ritual keagamaan di Indonesia. Terdapat lebih dari 3.000 tarian asli Indonesia. Tradisi kuno, tarian, dan drama dilestarikan di berbagai sanggar dan sekolah seni tari yang dilindungi oleh pihak keraton atau akademi seni yang dijalankan pemerintah. Seni tari Indonesia dapat dibagi ke dalam 3 era. Era kesukuan prasejarah, era Hindu-Buddha, dan era Islam. Berdasarkan pelindung dan pendukungnya, dapat terbagi dalam 2 kelompok, tari keraton, tari istana, yang didukung kaum bangsawan, dan tari rakyat, yang tumbuh dari rakyat kebanyakan. Lagu daerah, atau musik daerah, atau lagu kedaerahan adalah lagu atau musik yang berasal dari suatu daerah tertentu dan menjadi populer dinyanyikan baik oleh rakyat daerah tersebut maupun rakyat lainnya. Pada umumnya, pencipta lagu daerah ini tidak diketahui lagi, alias noname. Lagu kedaerahan mirip dengan lagu kebangsaan, namun statusnya hanya bersifat kedaerahan saja. Lagu kedaerahan biasanya memiliki lirik sesuai dengan bahasa daerahnya, masing-masing seperti Manuk Dadali dari Jawa Barat dan Rasa Sayangnya dari Maluku. Hal itu dikarenakan lagu daerah dibuat berdasarkan gaya, tradisi, serta bahasa yang sesuai dengan daerahnya. Perbedaan antara lagu kebangsaan dengan lagu patriotik adalah bahwa lagu kebangsaan ditetapkan secara resmi menjadi simbol suatu bangsa. Selain itu, lagu kebangsaan biasanya merupakan satu-satunya lagu resmi suatu negara atau daerah yang menjadi ciri khasnya. Lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan keragaman alat musiknya. Identitas musik Indonesia mulai terbentuk ketika budaya zaman perunggu bermigrasi ke Nusantara pada abad 3 dan kedua sebelum Masehi. Musik-musik suku tradisional Indonesia
umumnya menggunakan instrumen perkusi, terutama gendang dan gong. Beberapa berkembang menjadi musik yang rumit dan berbeda-beda, seperti alat musik petik sasando dari Pulau Rote, angklung dari Jawa Barat, dan musik orkestra gamelan yang kompleks dari Jawa dan Bali. Musik di Indonesia sangat beragam, dikarenakan oleh suku-suku di Indonesia yang bermacam-macam, sehingga boleh dikatakan seluruh 17.508 pulaunya memiliki budaya dan seninya sendiri. Lukisan Indonesia sebelum abad ke-19, sebagian besar terbatas pada seni dekoratif, dianggap sebagai kegiatan religius dan spiritual sebanding dengan seni Eropa pra-1400. Nama-nama seniman pada kala itu anonim, sebab pencipta manusia dipandang jauh lebih penting daripada kreasi mereka untuk menghormati dewa atau roh. Beberapa contoh adalah seni dekoratif kenyah yang didasarkan pada motif alam endemik seperti pakis dan rangkong. Umumnya ditemukan pada dinding rumah panjang kenyah. Untuk tujuan estetika, seni tradisional yang terkenal lainnya adalah ukiran kayu toraja yang geometris, lukisan Bali. Pada awalnya merupakan gambar narasi untuk menggambarkan adegan legenda Bali dan skrip agama Hindu. Lukisan-lukisan Bali klasik sering menghiasi manuskrip lontar dan juga langit-langit, pavilion pura, dan kuil. Seni patung adalah salah satu cabang seni rupa yang menghasilkan karya 3 dimensi melalui proses pahat, cetak, atau rakit. Seni patung memungkinkan seniman untuk menciptakan bentuk-bentuk yang dapat dinikmati dari berbagai sudut pandang. Karya seni patung seringkali digunakan untuk tujuan estetika, religius, dan simbolis, mencerminkan budaya dan nilai-nilai masyarakat. Sejarah seni patung di Indonesia memiliki sejarah panjang yang mencerminkan berbagai pengaruh budaya, mulai dari Hindu-Buddha hingga Islam dan kolonialisme. Patung-patung dari masa klasik seperti arca Buddha dan arca Hindu di candi-candi Jawa adalah contoh awal seni patung yang megah. Pada masa kolonial, seni patung berkembang dengan masuknya teknik dan gaya barat, yang kemudian dipadukan dengan elemen-elemen lokal. Pakaian adat adalah pakaian tradisional yang mencerminkan identitas, budaya, dan sejarah suatu daerah. Pakaian adat juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, atau agama. Pakaian adat biasanya dikenakan pada acara-acara seperti perayaan kemerdekaan negara Indonesia, perayaan hari jadi sebuah sekolah atau instansi, acara pernikahan, upacara adat, dan masih banyak lagi pakaian adat yang ada di Indonesia, yaitu ulos yang berasal dari Sumatera Utara, batik dan kebaya yang berasal dari Jawa, kemben yang berasal dari Bali, king baba yang berasal dari Kalimantan Barat, tanjak yang berasal dari Kepulauan Riau, songket yang berasal dari Sumatera Selatan, dan masih banyak lagi pakaian adat yang ada di Indonesia. Masakan Indonesia merupakan pencerminan beragam budaya dan tradisi berasal dari Kepulauan Nusantara yang terdiri dari sekitar 6.000 pulau dan memegang tempat penting dalam budaya nasional Indonesia secara umum. Dan hampir seluruh masakan Indonesia kaya dengan bumbu berasal dari rempah-rempah seperti kemiri, cabe, temu kunci, lengkuas, jahe, kencur, kunyit, kelapa, dan gula aren, dengan diikuti penggunaan teknik memasak menurut bahan dan tradisi adat yang terdapat pula pengaruh melalui perdagangan yang berasal seperti dari India, Tiongkok, Timur Tengah, dan Eropa, terutama Belanda, Portugis, dan Spanyol, secara lokal oleh kebudayaan Indonesia, serta pengaruh asing. Sebagai contoh, beras yang diolah menjadi nasi putih, ketupat, atau lontong beras yang dikukus sebagai makanan pokok bagi mayoritas penduduk Indonesia. Namun untuk bagian timur, lebih umum dipergunakan juga jagung, sagu, singkong,
dan ubi jalar. Bentuk lanskap penyajiannya umumnya disajikan di sebagian besar makanan Indonesia, berupa makanan pokok dengan lauk pauk berupa daging, ikan, atau sayur di sisi piring. Apa saja aktivitas perekonomian di daerahku? Aktivitas ekonomi di masyarakat sangat beragam. Ada pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, jasa, pertambangan, dan perindustrian. Ada yang bekerja di perkantoran, bank, sawah, ladang, tempat-tempat perbelanjaan, pabrik, pelabuhan, dan tempat lainnya. Sumber daya alam dan jenis aktivitas ekonomi. Kondisi geografis dan sumber daya yang dimiliki suatu tempat akan sangat berpengaruh kepada jenis aktivitas perekonomian masyarakatnya. Semakin banyak sumber daya yang dimiliki, maka semakin mudah pula pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Jika kondisinya berlimpah, sumber daya tersebut akan didistribusikan ke daerah-daerah lain. Sebaliknya, jika di daerah setempat sumber daya yang diperlukan tidak tersedia atau sedikit, maka sumber daya tersebut akan didatangkan dari tempat lain. Dengan demikian, semua kebutuhan masyarakat setempat dapat terpenuhi. Saat suatu barang kebutuhan, masyarakat dapat diproduksi di daerah sendiri menggunakan sumber daya alam yang ada, maka barang tersebut dapat dikatakan sebagai barang asli atau barang khas daerah tersebut. Jika produksinya memiliki kualitas unggul, maka akan menjadi produk kebanggaan daerah.